Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Dan kembali lagi di channel saya. Gunung yang terletak di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang dengan ketinggian 1200 mdpl menjadi pilihan tepat untuk Anda yang mencari pengalaman melakukan pendakian dengan minim tantangan. Gunung Giyanti. Untuk Gunung Giyanti sendiri itu sudah ada di dalam map. Jadi tinggal kalian cari di maps, lalu akan menemukan loket dan menuju wisata Giyanti. Untuk tempat parkir sangat luas dan tersedia toilet juga musola, tetapi untuk mobil tidak bisa parkir di atas. Total pos di Gunung Giyanti itu ada 2 pos, yaitu pos 1 adalah tempat parkir dan pos 2 adalah puncak. Untuk trek sendiri di Gunung Giyanti ini, treknya sudah sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Tetapi jalurnya yang membuat kaki sedikit kaget karena trek yang terus menanjak dan minim landai. Trek dengan awalan beton dan dilanjutkan oleh trek tanah. Saya mengunjungi gunung ini pada hari Minggu, hari yang seharusnya ramai oleh pendaki saat di gunung. Tapi tidak dengan gunung ini, sepi dan hanya ada petani kebun yang sedang merawat kebun mereka. Saat di jalur, saya bertemu dengan beberapa petani kebun, yaitu kebun kopi, dan saya tidak lupa menyapa dan sedikit bertanya-tanya. Tidak hanya kopi, ada pun kebun karet, pohon-pohon karet yang bersebelahan dengan pohon-pohon kopi. Enggak, Bu. Banyak nonton langsung enggak, Bu? Oh, wow. Setelah setengah perjalanan, selanjutnya adalah trek yang menurun dan landai. Tetapi tidak panjang, dan itu landai hanya tipuan. Setelah landai, kami melanjutkan perjalanan yang seperti sebelumnya, yaitu menanjak dengan trek tanah yang keras. Untuk cuaca itu cerah dan pendakian gunung ini tidak tinggi, hanya sekitar 1200 mdpl, dan itu cuacanya panas, tidak seperti gunung 3000 atau 2000-an. Setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah kami beristirahat di gubuk atau semacam rumah kecil yang dibuat oleh petani, lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Di perjalanan kami tidak terburu-buru, malahan kami menikmati keindahan sekitar. Keindahan hutan karet dan hutan kopi dan tampak tebing dari kejauhan yang membuat mata saya berhenti sejenak untuk melihat itu. Trek selanjutnya berbeda dengan sebelumnya. Trek yang sebelumnya tanah keras karena sering dilewati oleh motor, trek ini tidak bisa dilewati oleh motor dan tanah sedikit gembur dan tidak sekeras sebelumnya. Trek kali ini sangatlah menanjak dan terus menanjak. Trek yang menanjak dan cuaca yang panas membuat saya cepat haus, dan saya pun beberapa kali berhenti untuk minum. Jika kalian haus, segeralah minum, jangan sampai dehidrasi, karena itu sangat membahayakan bagi tubuh kita. Di perjalanan saya sedikit kaget karena menemukan sampah. Padahal gunung ini jarang dikunjungi, kenapa masih bisa membuang sampah sembarangan? Padahal jika kita pikir-pikir, membuang sampah pada tempatnya tidaklah susah. Trek kali ini lebih rapat dari sebelumnya.
Dan trek semakin lama semakin menanjak dan lebih rapat dari sebelumnya. Wow, apakah? Apakah pos 2? Bau enak. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, sampailah kami di puncak. Lihat, airnya. Bentar. Air ngalir. Enggak. Keran. Udah sampai kah? Warung ya? Apakah sudah sampai? Apakah ini puncaknya? Wow, bisa ngecas tuh. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Musola. Tapi sudah rapuh. Dan yang tidak kalah dengan Gunung 2000-an adalah pemandangannya. Keindahan yang memukau membuat saya takjub berada di sini. Tampak di kejauhan adalah Gunung Tidar. Dari sini kami perlu berjalan sekitar 5 menit dari puncak menuju ke puncak bendera.
Sangat terbuka. Wow. Wow. Tapi kok ik paling dhuwur kono ya? Yang tak kalah menariknya, dari sini terlihat Candi Selogrio. Candi yang memiliki taman yang indah, yang perlu kalian kunjungi. Perjalanan yang kami tempuh sekitar kurang lebih 1 jam lebih sedikit. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.